Baiklah, perkenalkan nama saya Mezeki Halawa dari kelas I semester 2 dengan nomor NPM 1910100102 akan mempresentasikan tentang surat berharga. Surat-surat berharga atau commercial papers. Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan, saham, dan atau bukti penyertaan modal. Surat berharga yang dikeluarkan terbagi menjadi dua golongan. 1. Surat berharga atau negotiable instrument. 2. Surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 YO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jenis-jenis surat berharga: wesel, cek, bilet giro, surat sanggup, promes, commercial paper, konsumen, saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia. Secara yuridis, surat berharga mempunyai tiga fungsi. 1. Sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 2. Sebagai alat pemindahan hak tagih atau karena dapat diperjualbelikan. 3. Sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Dilihat dari segi fungsinya, dikenal tiga macam surat berharga, yaitu 1. Surat yang bersifat kebendaan, contohnya konsumen atau bill of lading. 2. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, contoh surat saham. 3. Surat tagihan utang, contoh wesel, cek, surat sanggup, dan lain sebagainya. Surat berharga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, misalnya terhadap cek, wesel, accept, dan promes. 2. Perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. 4. Teori yang merupakan kausa yuridis sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 1. Teori kreasi. 2. Teori kepatutan. 3. Teori perjanjian. 4. Teori penunjukan. Wesel. Wesel merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayarkan kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar. Para pihak yang terlibat dalam suatu wesel: 1. Penarik. 2. Tertarik. 3. Akseptan. 4. Pemegang pertama. 5. Pengganti. 6. Endosan. Konsumen. Konsumen adalah surat di mana pengangkut atau kapten kapal menerangkan bahwa ia telah menerima sejumlah barang yang tertentu untuk mengangkutnya ke suatu tempat yang tertentu dan menyerahkannya di sana kepada seseorang yang tertentu atau kepada wakil atau kuasa ordernya, segala sesuatu dengan syarat serta ongkos-ongkos yang tertentu pula. Fungsi konsumen: 1. Sebagai tanda penerimaan sejumlah barang yang tertentu. 2. Sebagai surat perjanjian pengangkutan. Konsumen rekta adalah konsumen yang memakai syarat atau klausal kepada dan tidak kepada wakil kuasa atau ordernya. Syarat-syarat dalam konsumen: 1. Syarat mengenai harga atau ongkos. 2. Syarat-syarat pertanggungan resiko yang mungkin diderita. Hukum surat berharga. Pengantar. Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, orang tidak mutlak menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga, baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Praktis artinya, dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman, artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Definisi surat berharga. Menurut Molengraf, akta atau surat bukti yang menurut keputusan atau kehendak penerbit atau ketentuan undang-undang adalah satu-satunya alat pengesahan setidak-tidaknya diperlukan untuk penagihan. Di sini, Molengraf memandang surat berharga dan surat yang berharga dalam satu kelompok. Unsur surat berharga. 1. Surat bukti tuntutan utang. Maksudnya adalah surat yang sengaja ditandatangani sebagai alat bukti bahwa adanya perikatan utang yang menerbitkan hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. 2. Pembawa hak. Yang dimaksud adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. 3. Mudah dijual belikan. Harus berbentuk kepada pengganti atau kepada pembawa. Apabila berbentuk kepada pengganti dapat mudah diserahkan kepada orang lain dengan cara endorsement atau fisik.
Sedangkan kepada pembawa dapat diserahkan secara fisik dari tangan ke tangan. 4. Atas nama. 5. Kepada pengganti. 6. Kepada pembawa. Definisi surat yang mempunyai harga. Menurut Purwosucipto, surat bukti tuntutan utang yang sukar dijual belikan. Unsurnya, surat bukti tuntutan utang yaitu adanya hak menuntut utang kepada debitur, penandatanganan akta, tetapi hak tersebut tidak senyawa dengan akta tersebut. Sukar diperjualbelikan karena berbentuk kepada pengganti atau kepada pembawa. Surat yang termasuk surat perniagaan. Surat bukti diri. Ini bukan KTP, ini justru surat berharga yang dimaksud bahwa pemegangnya adalah pemilik hak yang sah. Surat kepada pengganti dan kepada pembawa adalah surat yang membuktikan adanya perikatan dari penandatanganan dengan keistimewaannya bahwa kedudukan krediturnya itu dapat dengan mudah diperalihkan kepada orang lain. Surat rekta adalah surat yang menurut undang-undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga tetapi para pihak menghendaki agar kedudukan kreditur jangan mudah diganti, maka surat itu diberi bentuk sedemikian rupa sehingga peralihan kreditur sukar dilaksanakan. Surat kebendaan adalah surat yang berisi perikatan untuk menyerahkan barang-barang seperti konsumen, delivery order. Surat ini dapat diterbitkan dengan atas nama kepada pengganti atau kepada pembawa. Surat bukti keanggotaan, seperti saham pada PT atau koperasi, saham dapat diterbitkan atas nama dan kepada pembawa. Demikianlah presentasi saya mengenai surat berharga. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.